Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Catur Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Information and Communication Technology atau ICT. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas MJ 110 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Tingkat Pemahaman Literasi Digital Perpajakan, Pelatihan Korteks bagi Aparatur Sipil Negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Selanjutnya, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 kelas MJ 110 yang terdiri dari yang pertama ada Bintan Aulia Izati, yang kedua ada Devista Husna Zulfa, yang ketiga ada Igrit Anggraini, yang keempat ada Sania Kholifatin Nisa, yang kelima saya sendiri, Teriski Cinta Silvanita yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baik, mari kita mulai pembahasannya dengan latar belakang penelitian ini terlebih dahulu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk sektor perpajakan. Digitalisasi kini menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terus melakukan pembaruan melalui reformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi digital. Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah pengembangan Cortex Administration System atau Cortex DJP. Cortex dibangun sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 2021 dan direncanakan diterapkan secara luas pada tahun 2025. Selanjutnya, Cortex tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga memberikan manfaat strategis berupa peningkatan kecepatan layanan, akurasi data, serta pengawasan berbasis risiko melalui compliance risk management. Dengan demikian, Cortex diharapkan mampu memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui sistem yang transparan dan berkeadilan. Namun, keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusianya. Aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelaksana utama administrasi perpajakan memiliki peran sentral dalam mengoperasikan sistem Cortex. ASN termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi karena memiliki penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Dalam praktiknya, masih terdapat ASN yang mengalami kendala dalam memahami proses aktivasi akun, pengelolaan data digital, maupun penggunaan kode otorisasi DJP yang menjadi bagian penting dari keamanan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital perpajakan di kalangan ASN masih perlu ditingkatkan agar implementasi Cortex dapat berjalan optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 masalah utama. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman literasi digital perpajakan di kalangan ASN dalam penggunaan Cortex. Yang kedua, faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pelatihan Cortex bagi ASN. Yang ketiga, bagaimana strategi peningkatan literasi digital dapat mendukung keberhasilan implementasi Cortex. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis tingkat pemahaman literasi digital perpajakan ASN dalam penggunaan Cortex. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung efektivitas pelatihan Cortex bagi ASN. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kompetensi digital ASN guna mendukung reformasi perpajakan berbasis sistem digital. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena berkontribusi langsung pada keberhasilan transformasi digital nasional, khususnya di administrasi perpajakan. Peningkatan literasi digital ASN adalah faktor kunci dalam memastikan efektivitas Cortex, sejalan dengan peta jalan ASN digital 2023 sampai dengan 2025. Diharapkan, hasil penelitian ini akan menjadi dasar bagi strategi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis ICT demi meningkatkan kualitas pelayanan pajak di era digital. Kemudian, berikut ini adalah skema urgensi penelitian yang dibagi menjadi 4 aspek.
Yang pertama ada aspek nasional. Masalah utamanya adalah ASN belum sepenuhnya siap mendukung transformasi digital perpajakan, dan dampak yang diharapkan adalah ASN adaptif terhadap sistem Cortex nasional. Yang kedua ada aspek kelembagaan. Implementasi Cortex terhambat rendahnya literasi digital aparatur, dan diharapkan pelatihan akan menjadi efektif serta administrasi pajak lebih efisien. Yang ketiga ada aspek akademik. Masih minimnya riset literasi digital perpajakan di sektor publik, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dan data empiris baru. Yang keempat ada aspek praktik. Karena ASN masih kesulitan aktivasi akun dan keamanan digital, diharapkan akan ditemukan strategi peningkatan literasi digital yang terukur. Baik, kemudian untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tinjauan pustaka, akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Sania Holifatinisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan pustaka. Terbagi menjadi 6, terdapat pengertian dari literasi digital perpajakan, Cortex DJP, wajib pajak, aparatur sipil negara atau ASN, serta PPh Pasal 21 bagi ASN. Pengertian dari literasi digital merupakan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk mengakses, mengelola, menganalisis, dan menyampaikan informasi di era digital, menurut Gilster tahun 1997. Dalam konteks aparatur pemerintahan, literasi digital menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di era transformasi digital. Aparatur yang memiliki literasi digital tinggi akan lebih mampu beradaptasi dengan sistem administrasi modern, memanfaatkan aplikasi berbasis daring, serta mendukung penerapan good governance. Dengan demikian, peningkatan literasi digital aparatur tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja individu, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Selanjutnya, pengertian dari literasi digital perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terus mengembangkan berbagai inovasi digital. Salah satunya adalah Cortex Administration System, yang bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan mengintegrasikan proses administrasi perpajakan secara nasional. Menurut Kementerian Keuangan, digitalisasi layanan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela atau voluntary tax compliance melalui kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi proses administrasi. Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem digital tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan keterampilan pengguna, baik dari kalangan wajib pajak maupun aparatur yang bertugas melayani. Oleh karena itu, pelatihan literasi digital perpajakan bagi aparatur memiliki peran strategis dalam memastikan setiap pegawai memahami mekanisme sistem Cortex, aktivasi akun, serta proses pembuatan kode otorisasi yang menjadi bagian penting dari keamanan akses sistem perpajakan modern. Selanjutnya, pengertian dari Cortex DJP. Cortex merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Cortex merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PESIAP yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PESIAP merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Tujuan utama dari pembangunan Cortex adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Cortex mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemahaman dan keterampilan dalam mengaktifkan akun, serta membuat kode otorisasi menjadi indikator kemampuan literasi digital aparatur di bidang administrasi perpajakan. Kemudian, pengertian dari wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
Ia mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang KUP yang telah diperbarui melalui UU HPP, istilah orang pribadi merujuk pada individu yang menjadi subjek pajak dan memiliki hak serta kewajiban sesuai ketentuan perpajakan. Orang pribadi dikenai pajak atas setiap penghasilan yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri, jika memenuhi syarat subjektif dan objektif. Individu wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP, yang kini terintegrasi dengan NIK sesuai ketentuan dalam Undang-Undang HPP. Lalu pengertian dari wajib pajak badan. Menurut Undang-Undang KUP yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang HPP, badan adalah satu kesatuan yang terdiri atas orang dan atau modal, baik yang menjalankan kegiatan usaha maupun tidak. Istilah ini mencakup berbagai bentuk organisasi seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi kemasyarakatan dan politik, lembaga, serta bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kemudian pengertian dari aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN Pasal 1 Angka 1, aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu pegawai tetap yang diangkat oleh pemerintah dan memiliki hak pensiun. Dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, yaitu pegawai kontrak yang diangkat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah pengertian dari PPh pasal 21 bagi ASN. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri terkait pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu. Bagi aparatur sipil negara atau ASN, pemotongan PPh 21 dilakukan oleh bendahara pemerintah atas berbagai jenis penghasilan, seperti gaji pokok, tunjangan keluarga dan jabatan, tunjangan kinerja, serta honorarium atau tambahan penghasilan lainnya. Bendahara bertanggung jawab menghitung dan memotong pajak berdasarkan tarif progresif yang berlaku, lalu menyetorkannya ke kas negara melalui sistem perpajakan resmi. Pada akhir tahun, ASN akan menerima bukti potong PPh 21 atau formulir 1721A2 dari bendahara sebagai dasar untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi ke DJP yang harus disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Perkenalkan, saya Bintan Aulia Izati. Di sini saya akan mempresentasikan terkait metode penelitian. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan realitas sosial dan fenomena sesuai dengan kondisi sebenarnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berupaya memahami secara lebih mendalam tingkat literasi digital perpajakan, khususnya melalui pelatihan korteks bagi aparatur sipil negara. Adapun alur proses penelitian ini digambarkan dalam diagram berikut. Berikut adalah diagram alirnya. Yang pertama, kita melakukan identifikasi masalah. Masalah yang ditemukan adalah pembangunan korteks sebagai agenda reformasi digital perpajakan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah. Bagaimana tingkat pemahaman literasi digital ikut mendorong penggunaan korteks. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Mengenai teori literasi digital perpajakan, korteks DCP, dan pengertian wajib pajak. Selanjutnya, metode penelitian yang kita gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya dilakukan analisis data. Data dijabarkan secara kualitatif dari hasil yang sudah didapatkan. Lalu diambil kesimpulan, yaitu peningkatan literasi digital dalam penggunaan korteks bagi ASN. Dilanjutkan dengan laporan publikasi atau artikel. Berikut adalah output dan target capaian. Yang pertama, mengetahui pemahaman fungsi korteks, identifikasi data NPWP ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang yang telah terdaftar dan email dan nomor HP yang terdaftar di DJP online serta troubleshooting dasar.
Yang kedua, melakukan praktik kegiatan langkah demi langkah aktivasi akun Cortex melalui portal resmi, memasukkan detail kontak, verifikasi, dan mendapatkan password sementara. Yang ketiga, melakukan praktik login pertama, penggantian kata sandi, hingga permohonan kode otorisasi DJP atau sertifikat digital yang akan digunakan untuk tanda tangan elektronik pada SPT atau dokumen perpajakan. Ini adalah metode pelaksanaan sosialisasi yang kami lakukan. Yang pertama, pendekatan dengan workshop interaktif dan hands-on training. Setiap peserta diharapkan membawa laptop pribadi atau handphone yang terhubung ke internet. Lalu dilakukan prosedur praktik. Instruktur akan menjelaskan materi untuk peserta sosialisasi termasuk troubleshooting kasus umum wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, media yang digunakan adalah proyektor, whiteboard, slide presentasi, modul panduan praktis cetak, leaflet, dan akses internet yang stabil. Lalu, asistensi dilakukan dengan pembagian tim proyek untuk mendampingi peserta secara personal agar masalah teknis dapat diselesaikan dengan cepat. Sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan sosialisasi, berikut indikator pencapaian beserta capaian yang diraih oleh peserta. Indikator yang pertama, melakukan penyusunan proyek proposal pelatihan asistensi Cortex yang dilakukan di bulan Oktober dengan target capaian 10%, outputnya berupa proyek proposal. Lalu indikator yang kedua, membuat daftar pertanyaan untuk kegiatan observasi dan wawancara peserta pelatihan dilakukan di bulan November, target capaian 10% dan outputnya list daftar pertanyaan untuk kegiatan observasi dan wawancara. Lalu menyusun panduan terstruktur modul Cortex dilakukan di bulan November, target 10% dengan output modul pelatihan komprehensif untuk peserta sosialisasi. Indikator yang keempat, membuat database wajib pajak terdigitalisasi dilakukan di bulan November dengan target capaian 10% dengan output basis data wajib pajak ASN Kota Semarang yang telah mendaftar dan telah dilatih dan diverifikasi keberhasilannya dalam aktivasi akun Cortex. Selanjutnya, melakukan sosialisasi pelatihan Cortex di bulan November, target capaian 10%, output berupa dokumentasi kegiatan sosialisasi. Lalu, selanjutnya yang keenam, membuat rekap daftar hadir peserta pelatihan di bulan November dengan target capaian 10% dengan output daftar hadir peserta pelatihan minimal 90% peserta hadir. Lalu yang ketujuh, membuat survei tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan. Capaian di bulan November, targetnya 10%, dengan output hasil survei dengan indeks kepuasan peserta mencapai sangat puas atau puas terhadap keseluruhan pelatihan. Selanjutnya, indikator yang ke-8 yaitu menyusun satu dokumen notula dan laporan pelaksanaan yang mencakup daftar hadir, materi, notula, dan evaluasi kegiatan dilakukan di bulan Desember dengan target capaian 10%, output berupa notula dan laporan atas kegiatan asistensi yang mencakup semua data, termasuk jumlah peserta sosialisasi, rekapitulasi umpan balik, dan rekomendasi tindak lanjut. Lalu selanjutnya, membuat dokumentasi dan publikasi kegiatan dilakukan di bulan Desember 2025 dengan target capaian 10% dengan output tersedianya minimal 3 foto dan 1 rilis singkat atau dokumentasi publikasi internal. Lalu yang ke-10, menyusun pembentukan kelompok chat atau saluran komunikasi untuk mendukung follow-up wajib pajak setelah sosialisasi. Capaian bulan Desember, target 10% dengan output berupa grup WhatsApp. Berikut adalah jadwal dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Pada bulan Oktober, kita melakukan satu kegiatan yaitu penyusunan proyek proposal pada minggu ketiga dan minggu keempat. Lalu di bulan November, kita melakukan 7 kegiatan, diawali dengan pengajuan proposal kegiatan, lalu pembuatan daftar pertanyaan wawancara dan survei. Yang ketiga, penyusunan modul panduan Cortex terstruktur pada minggu kedua bulan November, penyusunan database wajib pajak terdigitalisasi pada minggu ketiga bulan November, lalu pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada minggu keempat di bulan November. Lalu di minggu keempat bulan November kita melaksanakan pembuatan rekap daftar hadir peserta pelatihan dan pembuatan survei tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan. Di minggu pertama bulan Desember, kita menyusun pembentukan kelompok chat atau saluran komunikasi untuk mendukung follow-up wajib pajak setelah sosialisasi. Lalu di minggu kedua, kita membuat dokumentasi dan publikasi kegiatan. Diakhiri pada minggu ketiga dilakukan pembuatan laporan kegiatan.
Subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian ini adalah ASN dari berbagai instansi pemerintah di lingkungan Kota Semarang yang mengikuti program asistensi pelatihan Korteks. Populasi penelitian ini adalah seluruh ASN peserta sosialisasi Korteks di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Sedangkan sampel penelitian yang dianalisis adalah 49 ASN yang mengisi form respons secara lengkap. Sampel dipilih secara purposif dari data responden yang hadir dan mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi. Kemudian untuk lokasi penelitian ini adalah di pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dengan program asistensi dilaksanakan melalui workshop tatap muka dan follow-up digital. Profil responden. Penelitian ini melibatkan 49 ASN dari berbagai instansi pemerintah di lingkungan Kota Semarang yang mengikuti program asistensi pelatihan Korteks selama bulan Oktober 2025. Karakteristik ini respondennya adalah meliputi latar belakang institusi dari berbagai unit kerja pemerintah, dinas, biro, kantor pelayanan pajak, dengan latar belakang pendidikan minimal S1 dengan berbagai disiplin ilmu, dan tingkat pengalaman kerja yang bervariasi, dari pegawai baru hingga pegawai senior dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi langsung terhadap sosialisasi dan asistensi pelatihan Korteks, termasuk interaksi antara fasilitator dan peserta. Yang kedua, wawancara atau survei melalui form respon terstruktur yang mencakup pertanyaan tentang status keberhasilan login, kendala teknis yang dihadapi, dan umpan balik peserta. Yang ketiga adalah dokumentasi pengumpulan dokumen pelaksanaan seperti daftar hadir, modul pelatihan, notula diskusi, dan dokumentasi visual kegiatan. Untuk instrumen penelitian, meliputi satu adalah formulir survei responden berisi pertanyaan terstruktur tentang status keberhasilan login akun Korteks, berisi pertanyaan ya atau tidak, bukti login, dan kendala yang dihadapi. Yang kedua adalah pedoman observasi berupa checklist untuk mencatat aspek-aspek penting selama proses pelatihan seperti partisipasi, antusiasme, kesulitan, teknis yang muncul. Yang ketiga adalah panduan wawancara mendalam dengan pertanyaan semi terstruktur untuk menggali pengalaman peserta secara lebih detail. Teknik analisis data. Pengolahan yang pertama adalah pengolahan data kuantitatif melalui tabulasi data responden yang berhasil login versus tidak berhasil, perhitungan frekuensi, persentase, dan statistik deskriptif. Kemudian yang kedua yaitu kategorisasi kendala teknis dengan pengkodean jawaban terbuka dari kolom kendala untuk dikelompokkan ke dalam kategori kendala utama. Yang selanjutnya adalah analisis deskriptif berupa deskripsi naratif tentang pola keberhasilan, jenis kendala, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas pelatihan. Kemudian yang keempat adalah triangulasi data dengan memadukan data dari hasil observasi, respon survei, dan dokumentasi untuk memastikan validitas temuan. Tingkat keberhasilan aktivasi akun dan login Korteks. Hasil analisis data responden menunjukkan tingkat keberhasilan aktivasi akun Korteks yang sangat tinggi. Dari 49 responden yang dianalisis, sebanyak 48 orang dengan persentase 98% berhasil melakukan login akun Korteks. Sedangkan hanya satu responden atau sebesar 2% yang belum berhasil login pada saat pengumpulan data dilakukan. Seperti pada gambar ini terlihat di tabel, jumlah peserta yang berhasil login itu ada 48 orang, dan yang tidak berhasil login hanya ada 1 orang. Jadi totalnya 49. Kemudian, capaian 98% ini menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dari program asistensi pelatihan yang diberikan. Responden yang berhasil login mampu mengaktifkan akun melalui portal DJP online resmi, melakukan verifikasi email, melakukan login pertama kali dengan password sementara, mengganti password sesuai dengan persyaratan keamanan sistem Korteks, dan mengindikasikan bahwa metode pelatihan hands-on dengan asistensi personal Korteks ini dapat meningkatkan keterampilan praktis ASN. Selanjutnya adalah kendala teknis. Meskipun tingkat keberhasilan sangat tinggi, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi responden selama proses aktivasi akun.
Kategorisasi respon dari kolom kendala diperoleh distribusi sebagai berikut, di mana jumlah untuk tidak ada kendala atau lancar itu berjumlah 33 orang atau sekitar 67,3%. Selanjutnya, data tidak sesuai atau nomor handphone, alamat itu sejumlah 2 orang atau 4,1%. Selanjutnya adalah lainnya dengan cerita sukses atau oke dengan 4 orang dengan persentase 8,2%. Dan yang terakhir adalah tidak diisi atau kosong berjumlah 10 orang dengan persentase 20,4%. Tabel ini menunjukkan bahwa mayoritas tanpa kendala atau 67,3% ini melaporkan tidak ada kendala sama sekali atau proses berjalan lancar, di mana membuktikan bahwa efektivitas tinggi dari metode pelatihan hands-on dan asistensi personal. Yang kedua, kendala data pribadi sebesar 4,1% ini mengalami kendala berkaitan dengan ketidaksesuaian data pribadi, khususnya nomor telepon terdaftar di DJP online dan tidak sesuai dengan data terkini responden, dan perubahan alamat rumah yang belum terupdate di database perpajakan. Yang selanjutnya adalah kendala ini dapat diatasi melalui prosedur pembaruan data di kantor pajak dengan membawa dokumen pendukung. Yang ketiga adalah respon positif lainnya sebesar 8,2% ini memberikan umpan balik positif, tambahan seperti sudah berhasil, yang mengindikasikan kepuasan terhadap proses dan hasil pelatihan. Keempat, itu tidak ada respon khusus. 20,4% menunjukkan bahwa responden tidak mengisi kolom kendala dengan spesifik tetapi melaporkan berhasil login. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak mengalami kendala yang berarti. Efektivitas program asistensi pelatihan ini dapat kita lihat atau kita nilai dari 3 aspek, yaitu ada aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif. Yang pertama, aspek kognitif atau pemahaman. Tingkat keberhasilan login 98% mengindikasikan bahwa mayoritas responden telah memahami dengan baik fungsi dan manfaat Cortex, langkah-langkah aktivasi akun, cara mengatasi kesalahan input data, dan pentingnya keamanan password. Kemudian dari aspek psikomotor atau keterampilan, responden yang berhasil menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan keterampilan praktis seperti kemampuan navigasi, melakukan verifikasi email, kemudian login, mengganti password, serta mengatasi masalah teknis umum. Yang ketiga dari aspek afektif atau sikap dan kepercayaan diri. Respon positif dari mayoritas responden menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan sikap positif terhadap penggunaan sistem digital di bidang perpajakan, kesiapan untuk menggunakan fitur-fitur lanjutan Cortex, serta motivasi untuk terus belajar. Faktor pendukung efektivitas pelatihan. Yang pertama, metode pembelajaran interaktif menggabungkan penjelasan teori, demonstrasi visual, dan praktik langsung dengan perangkat masing-masing, terbukti meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan. Yang kedua, melalui asistensi personal, yaitu memberikan pendampingan langsung dari fasilitator kepada setiap peserta, memungkinkan penyelesaian masalah teknis dengan cepat dan pemberian penjelasan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Yang ketiga, persiapan data, yaitu berupa identifikasi awal responden yang akan dilatih, memudahkan verifikasi data di database DJP online, dan meminimalkan kendala berkaitan dengan data tidak terdaftar. Yang keempat, materi pelatihan terstruktur berupa modul panduan praktis yang dirancang khusus untuk aktivasi akun Cortex, memudahkan peserta mengikuti langkah demi langkah. Simpulan, kendala teknis utama yang dihadapi responden tergolong minimal dan mayoritas berkaitan dengan ketidaksesuaian data personal, bukan masalah pemahaman aplikasi. Keberhasilan program ini mengindikasikan bahwa ASN mampu beradaptasi dengan reformasi perpajakan digital apabila diberikan pelatihan yang terstruktur dan dukungan yang memadai, sejalan dengan peta jalan ASN digital. Program asistensi pelatihan Cortex yang dilaksanakan di pemerintahan Kota Semarang mencapai tingkat keberhasilan aktivasi akun dan login yang sangat tinggi, yaitu 98%. Angka ini membuktikan bahwa metode pelatihan berbasis ICT dengan pendekatan hands-on dan asistensi personal sangat efektif dalam meningkatkan literasi digital perpajakan ASN.
Berikut merupakan bukti dukung telah dilaksanakannya sosialisasi Cortex untuk ASN pada tanggal 1 hingga 3 Desember tahun 2025. Berikut merupakan tampilan akun wajib pajak di situs Cortex apabila WP telah berhasil melakukan aktivasi akun dan login. Berikut merupakan bukti dukung berupa screenshot saluran grup WhatsApp Bendahara Pengeluaran Instansi Pemerintah Kota Semarang sebagai follow-up dari kegiatan pelatihan asistensi Cortex yang dilaksanakan tanggal 1 hingga 3 Desember. Di saluran grup WhatsApp ini, kami mengakomodir seluruh pertanyaan peserta yang belum dapat disampaikan di saat kegiatan pelatihan. Kemudian kami juga membagikan survei kuesioner melalui saluran grup WhatsApp ini. Baik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung presentasi. Akhir kata, kami dari kelompok 2 kelas MG 110 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Catur Nugroho dan rekan-rekan semua. Kami memohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.